antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman, mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal. Ada duduk. Duduk. Bismillah bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل وجعلنا من عبادك الصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أنت مقصودي ورضاك مطلوبي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد jamaah kaum muslimin, jamaah pengajian rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, kesempatan dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita pertolongan untuk melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kita rezeki untuk hadir di majelis ilmu. Semoga Allah karuniai kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mengantarkan kita untuk semakin baik menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita perbanyak sampaikan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Wal maqalatu tsalitsatu. Pembahasan yang ketiga dari bab yang ke-8. Qala Umar radhiyallahu anhu. Dalam bab ini kita akan mendengarkan kata-kata hikmah pelajaran dari khalifah yang kedua, sahabat yang diberikan gelar Al-Faruq, pembeda, Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau pernah akan mengunjungi suatu daerah perluasan Islam. Jadi di antara yang dilakukan oleh Umar bin Khattab mengunjungi daerah-daerah perluasan Islam. Ketika beliau akan berkunjung ke suatu daerah tersebut, ternyata daerah tersebut sedang terkena penyakit yang menular atau yang kita alami kemarin seperti corona menular. Akhirnya di tengah jalan ketemulah Umar dengan berita itu. Maka Sayyiduna Umar bin Khattab memutuskan untuk kembali. Ditegurlah oleh sahabat, "Wahai Umar, apakah engkau akan berlari dari takdir Allah? Padahal sudah di tengah jalan, apakah engkau berlari dari takdir Allah? Kenapa tidak jadi?" Umar bin Khattab menjawab, "Aku berpindah dari takdir Allah menuju takdir Allah." Jadi lanjut takdir Allah, balik juga takdir Allah. Surga takdir Allah, neraka takdir Allah. Pilihlah takdir Allah yang baik. Nah, jadi sama juga kita diberikan jalan poros ini, ada di tengah jalan ada misalnya beliau juga terkenal sangat zuhud, sangat wara'. Bahkan di awal-awal dulu malaikat Jibril pernah ditanya oleh Rasulullah, bagaimana kebaikan Umar bin Khattab? Dijawab oleh malaikat Jibril, sekiranya pohon-pohon ini menjadi polpen, kemudian lautan, sungai itu menjadi tinta, tidak akan bisa untuk dipakai menulis kebaikan Umar saking banyak. Rasulullah kembali bertanya, kalau Abu Bakar bagaimana
kebaikannya? Dijawab oleh malaikat Jibril, kalau Abu Bakar itu satu kebaikan. Kalau Abu Bakar itu kebaikan Umar itu satu dari yang masih sisanya 99,99%. Nah, jadi luar biasa. Qala Umar radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab berkata, "Man taraka budulal kalam munihal hikmata." Siapa yang meninggalkan berbicara yang berlebihan, maka dia akan dikaruniai hikmah. Jadi di antara yang sangat banyak dibahas di dalam kitab ini adalah tentang menjaga lisan, baik itu dari hadis, dari Quran, dari perkataan para sahabat ataupun ulama. Nah, ini daripada nasihat Umar bin Khattab. Siapa yang meninggalkan berbicara yang berlebihan akan dikaruniai hikmah. Apa itu hikmah? Banyak artinya hikmah. Hikmah itu berarti kebijaksanaan. Hikmah itu berarti kebaikan. Hikmah itu berarti pemahaman mendalam. Hikmah itu berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Hikmah itu berarti mengantarkan kepada kebaikan yang didasari dengan iman dan ilmu. Nah, jadi sering disebutkan ulama ahli hikmah. Nah, dijelaskan juga maksudnya ulama ahli hikmah itu adalah para wali. Juga disebut ulama ahli hikmah itu adalah ulama sufi. Siapa yang meninggalkan berbicara yang berlebihan akan dikaruniai hikmah. Ruya anhu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, qala, la tadkhulu halawatul iman. Tidak akan masuk manisnya iman. Qalbamri'in, di hati seorang. Hatta yatruka ba'dal hadisi, sampai dia meninggalkan sebagian berbicara. Khaufal kadhibi, karena takut akan dusta. Wa in kana shadiqan, meskipun dia benar. Wa yatruka ba'dal mira', dan meninggalkan sebagian pamer. Wa in kana muhiqqan, meskipun dia pantas untuk pamer. Nah, jadi Rasulullah SAW beliau menegaskan tidak akan masuk manisnya iman ke hati seorang hamba sampai dia meninggalkan sebagian pembicaraan. Artinya sampai dia meninggalkan pembicaraan yang sia-sia, apalagi yang jelas bicara yang terlarang. Maka Rasulullah SAW beliau menyampaikan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak perlu. Baik itu pembicaraan yang tidak perlu maupun perbuatan yang tidak perlu. Itu salah satu tanda baiknya keislaman seseorang. Dan Rasulullah SAW juga menegaskan, may yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, faliyakul khairan, maka berkatalah yang baik. Kalau tidak mampu, aulia smut, atau diam saja.
Jadi di antara tanda orang yang takut kepada Allah, yang pertama adalah lisanuhu, dia menjaga lisannya. Seperti yang sudah kita sampaikan, tanda takut kepada Allah yang pertama adalah menjaga ucapan, menjaga lisan. Jadi dari lidah ini memang luar biasa. Rasulullah sampaikan dari lisan ini tanda orang yang beriman. May yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khair. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik. Itu dari lisan. Tanda iman itu ada dari lisan. Yang kedua, dari lisan itu tanda orang takut kepada Allah. Mana dia orang yang takut kepada Allah akan menjaga lisannya dari perkataan yang dilarang. Mengadu domba, apalagi namanya mengadu domba ini sangat ngeri sekali. Orang yang saling sayang, bersahabat baik-baik, datang orang ketiga menghasut yang si A, B yang saling sayang karena Allah ini. Buat berita yang bohong, ini tidak suka padamu, ini diam-diam di belakangmu, macam diceritakan yang tidak baik. Adu domba. Sungguh adu domba ini dosa yang sangat luar biasa besar, karena bisa merusak hubungan orang yang tidak ada apa-apa. Bahkan bukan hanya seorang, kelompok pun bisa diadu domba, bahkan negara pun bisa diadu domba. Itu lisan. Jadi dari lisan ini tanda iman, dari lisan tanda takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari lisan ini tanda baiknya keislaman seseorang. Min husni islamil mar'i tarkuhu malayan. Di antara tanda baiknya keislaman seorang meninggalkan sesuatu yang tidak perlu, ucapan maupun perbuatan. Dari lisan ini juga merupakan tanda keselamatan di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Aktsarun nas dzunuban yaumal qiyamah, aktsaruhum kalaman fi ma la ya'ni." Di antara nanti di akhirat manusia yang paling banyak berdosa itu adalah mereka yang paling banyak berbicara yang tidak perlu. Lisan. Juga dari lisan ini tanda selamatnya anggota tubuh. Karena sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan, setiap subuh itu anggota tubuh ini akan mendemo lidah, akan mengusul kepada lidah. Sabda Nabi, setiap waktu subuh anggota tubuh ini akan mengadu, akan mengusul kepada lisan. Apa katanya? Wahai lisan, kami ini tergantung padamu. Ini istaqomta, istaqomna. Jika kau lurus, kami pun ikut lurus. Artinya jika kau selamat ucapanmu, kami ikut selamat, kata anggota tubuh yang lain. Wa ini wajajta, wajajna. Tapi jika kau bengkok, buruk ucapanmu, kami pun ikut buruk, kata anggota tubuh yang lain. Lisan. Dari lisan ini juga itu bisa menghancurkan pahala ibadah kita. Kelak di akhirat akan diminta pertanggungjawaban seluruh anggota itu, akan bersaksi. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Dalam Al-Quran, pada hari ketika kelak di akhirat itu akan bersaksi. Yang pertama disebut alsinatuhum, lidah ini kan ada kalanya lidah ditutup yang ngomong anggota tubuh yang lain, dan ada kalanya
lidah itu tidak akan bisa berbohong. Jadi akan diminta pertanggungjawaban. Nah, sehingga Rasulullah SAW sampaikan, jika ingin selamat maka jagalah lidah. Ahabbul a'mal ilallah hifzul lisan. Amalan yang paling dicintai oleh Allah menjaga lisan. Jadi kita berdoa kepada Allah, minta pertolongan supaya diberkahi lidah kita, anggota tubuh kita. Allahumma barik lana fi asma'ina musyrina quwwatina qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita minta pertolongan Allah supaya lidah kita mudah melakukan atau berzikir, mengucapkan yang baik. Di antara nasihat cinta Rasulullah penuh cinta, yaitu beliau bernasihat cinta kepada Muaz bin Jabal, tentunya untuk kita semua. Setiap selesai sholat jangan tinggalkan doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Allah, tolonglah hamba untuk selalu berzikir kepadamu dan selalu bersyukur kepadamu dan beribadah dengan sebaik-baiknya. Nah, itu kata Umar bin Khattab, siapa yang meninggalkan banyak bicara atau yang berlebihan, yang tidak perlu, munihal hikmata, akan dikaruniai hikmah. Bahkan Rasulullah sampaikan, belum masuk manisnya iman ke hati seorang sampai dia meninggalkan sebagian pembicaraan karena takut akan dusta, sekalipun dia itu benar, dan dia meninggalkan sebagian pamer-pamer meskipun dia pantas untuk pamer. Wa man taraka pudulan nazar. Yang kedua kata beliau, siapa yang meninggalkan memandang, seperti pembahasan yang lalu. Siapa yang meninggalkan memandang yang berlebihan, muniha khusyu'ul qalbi, akan dikaruniai hati yang khusyuk. Nah, siapa yang meninggalkan memandang yang berlebihan, memandang apa khususnya yang terlarang, memandang yang haram. Mana dia pandangan yang diharamkan, memandang perempuan yang tidak ada hak kita pandang, dalam arti dinikmati. Tidak ada haknya kita pandang, tidak ada hajat. Ada hajat-hajat tertentu seperti bermuamalah, bersosial, di sekolah, di pasar. Ada hal yang perlu tanpa ada rasa suatu apapun. Kalau tidak perlu, tidak ada hajat syar'i, pandang diperhatikan dengan rasa tertarik, haram. Apalagi yang nyata kelihatan aurat. Nah, jadi siapa yang bisa menjaga pandangannya akan dikaruniai hati yang khusyuk. Begitu juga mata yang melihat HP, jika dikontrol, itu semua hasilnya adalah hati yang lebih khusyuk. Karena seperti hadis yang sudah kita sampaikan, an-nazaru sahmun masmumun min sihami iblis. Memandang yang haram itu adalah anak panah yang beracun dari sekian banyak anak panahnya iblis. Nah, itu memandang yang haram adalah anak panah beracun dari sekian banyak anak panahnya iblis. Itu artinya sangat dahsyat. Senjata iblis yang sangat dahsyat itu memandang yang haram.
dari pandangan yang haram itu dibisikkan, dihasut lagi sehingga muncul syahwat dan sebagainya. Itu dari pandangan. Maka ampuh sekali ampuh sekali senjatanya iblis yang namanya memandang yang haram itu. Dari situlah muncul pikiran yang kotor, kemudian terjadilah perbuatan yang haram. Auzubillah min dzalik. Maka sabda Nabi, memandang yang haram itu adalah anak panah beracun ya, dari sekian banyak anak panahnya iblis. Faman tarakan nazar, siapa yang meninggalkan memandang yang haram, khaufan minallah, karena takut kepada Allah, a'tahu imanan yajidu halawatahu fil qalbi. Allah akan memberikannya keimanan dan dia merasakan manisnya iman di dalam hati. Nah, ini hikmahnya orang yang meninggalkan pandangan yang haram itu akan dikaruniai hati yang khusyuk. Wa min alamatil khusyuk. Nah, dan khusyuk itu ada tanda-tandanya. Wa min alamatil khusyuk, dan di antara tanda-tanda khusyuk. Ya, sering kita sampaikan, sama-sama kita berjuang. Namanya khusyuk butuh perjuangan. Jadi tidak apa-apa, sering kita bahas untuk kita saling mengingatkan, butuh kita perjuangkan. Khusyuk itu tentu yang paling utama, yang full, itu tingkatan yang luar biasa. Tidak mudah, bahkan sahabat pun mengadu tentang beratnya khusyuk ini. Sahabat. Nah, tapi kita dijelaskan yang namanya khusyuk itu berjuang. Sekarang ingat dunia, begitu sadar ini tidak benar, tarik lagi, ingat kepada Allah. Ingat dunia, tarik lagi, ingat pernah. Itu sudah dinamakan khusyuk, meskipun tidak 100% di sholat. Nah, khusyuk itu ada tandanya, kata ulama. Wa min alamatil khusyuk, di antara tanda-tanda khusyuk, anal abda idza gudiba au khulifa au rudda, sesungguhnya seorang hamba apabila dia dimarahi atau dikhianati atau ditolak, alaihi mungkin ditolak kerja, istaqbala dzalika bil qabul, dia menerima itu dengan lapang dada. Jadi salah satu tanda khusyuk, di antara tanda khusyuk kata ulama, seorang jika dimarahi, dikhianati, ditolak, itu diterima dengan lapang dada. Siapa yang meninggalkan sebagian pandangan atau memandang yang haram akan dikaruniai khusyu'ul qalb, hati yang khusyuk. Wa man taraka fudulat ta'am muniha lazzatal ibadah. Siapa yang meninggalkan makan yang berlebihan akan dikaruniai lezatnya ibadah. Siapa yang meninggalkan makanan yang berlebihan akan dikaruniai lezatnya ibadah. Jadi kebiasaan para wali-wali Allah itu adalah menahan lapar dan haus, sedikit makan, atau dalam arti sering berpuasa. Ruya anhu sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sabara 'alal qutis syadid, siapa yang sabar atas kemiskinan. Siapa yang sabar atas kemiskinan, sangat miskin. Sabran jamila, dengan kesabaran yang
indah dengan sebenar-benar sabar. Askanahullah minal firdaus, maka Allah akan menempatkannya di surga Firdaus, haitsu syaa, di mana dia pilih tempatnya. Jadi dalam sabda Rasulullah, orang miskin itu lebih dulu masuk surga dari orang kaya binisbi yaumin, setengah hari. Setengah hari lebih dulu orang miskin itu masuk surga dari orang kaya. Banyak penjelasan ulama. Di antaranya juga tidak terlalu banyak yang dihisap nanti. Hisapannya, nah itu orang miskin setengah hari lebih dulu masuk surga dari orang kaya, sabda Nabi. Setengah hari itu berapa lamanya? Lamanya khamsimi'ati am, 500 tahun. Jadi setengah hari di surga itu 500 tahun. Jadi 500 tahun orang miskin duluan masuk surga. Tapi jika dia sabar, sabarnya tetap mengerjakan sholat, sabar tetap mengerjakan ibadah, jauhi larangan Allah, sabar atas. Tetapi kalau miskin yang ridho, yang qanaah, yang puas, syukur, itu yang paling tinggi. Jadi kan ulama berbeda pendapat, mana yang lebih afdol, miskin yang bersyukur atau kaya yang sabar. Nah, itu terjadi perbedaan pendapat. Kebanyakan berpendapat yang lebih afdal itu adalah kaya yang syukur, karena lebih sulit kaya yang bersyukur. Kalau kaya cuma mengucapkan alhamdulillah, belum. Punya banyak uang, alhamdulillah, benar. Pertama alhamdulillah kita ucapkan. Tapi kalau sekedar alhamdulillah tidak dikeluarkan buat sedekah, zakat, masih belum syukur namanya. Dikasih sehat, alhamdulillah, tapi tidak ibadah, tidak diisi sholat, jadi belum. Nah, jadi kaya yang bersyukur itu lebih sulit dari miskin yang sabar, karena harus dibuktikan syukurnya, tetap mengerjakan sholat, kemudian hartanya itu tanda syukurnya dipakai di jalan Allah, bekal buat keluarga tentunya. Kalau cukup syarat zakat, harus wajib zakat, sedekah, infak, baru dia lebih sulit dibuktikan syukurnya. Kalau miskin mana ndak ada, ya tinggal sabar, lebih mudah. Meskipun kata ulama hampir kefakiran itu akan membawa kepada kekufuran. Banyak karena kefakiran kemudian dikasih sesuatu, dilelang imannya. Dikasih tanah, dilelang, nauzubillah min dzalik. Sehingga kita disuruh untuk kerja, cari rezeki, buat cari harta untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beda menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu yang paling afdal adalah miskin tapi yang bersyukur. Nah, tadi kan pendapat yang banyak, yang lebih afdal kaya yang bersyukur, baru miskin yang sabar. Tapi menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang lebih hebat itu, yang paling hebat adalah miskin tapi bersyukur. Itulah qanaah yang disabdakan oleh Rasulullah. Siapa yang ridho atas pembagian Allah, apa yang dikasih oleh Allah, maka takun agnan nas, dia terhitung sebagai manusia yang paling kaya.
Nah, dalam sabda Rasulullah SAW ini, siapa yang sabar atas kemiskinan, sabar, Allah akan tempatkan dia di surga Firdaus, di mana dia pilih. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan juga Rasulullah SAW bersabda, Ayu mamri'in ishtaha syahwatan. Siapa saja yang menjaga, mengontrol syahwatnya. Ayu mamri'in ishtaha syahwatan. Faradda syahwatahu. Kemudian dia tolak syahwatnya itu. Wa atharu ala nafsihi. Kemudian dia jaga dirinya sebaik-baiknya. Gufirolahu. Maka diampuni dosanya. Siapa yang seorang yang sedang ingin kemudian dia jaga syahwatnya itu, diampuni dosanya. Ya, baik syahwat itu keinginan yang berlebihan. Belanja sudah cukup, ingin sebanyak-banyaknya, itu dikontrol, dijaga. Lihat itu menarik, ingin semua. Begitu juga makan sudah kenyang, ingin lagi dilampiaskan, dijaga. Nah, itu roddah syahwat, dijaga. Apalagi yang jelas nyata, yang haram. Mata ini ingin menyantap semua yang menarik-narik, kelihatan aurat, dikontrol. Jadi lebih tinggi tingkatan derajat orang yang mampu menjaga dari perbuatan yang terlarang. Jadi mengerjakan perintah Allah itu 300 derajat. Menjauhkan diri dari larangan Allah 600 derajat. Sabar atas musibah 900 derajat. Derajat muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah itu dicapai dengan menjauhkan diri dari larangan Allah. Jadi derajat muqarrabin, derajat orang yang dekat dengan Allah itu dicapai dengan menjauhkan diri dari larangan Allah. Kita sudah sholat, ibadah, kerjakan perintah, belum tentu bisa menjaga pandangan yang haram. Belum tentu bisa menjaga ucapan yang haram. Banyak yang sudah sholat korupsi, sholat mencuri, sholat dan sebagainya. Nah, jadi tingkatan yang luar biasa itu ketika orang mampu menjauhkan dirinya dari larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan penghargaan, diberikan penghargaan yang tinggi, derajat muqarrabin, orang-orang hamba-hamba Allah yang mampu menjaga dirinya dari hal yang diharamkan. Ada kesempatan memandang yang haram, segera dipalingkan pandangannya, itu 600 derajat tinggi. Ada kesempatan mengambil yang haram, dijaga diri. Ada keinginan nafsu syahwat yang berlebihan atau yang haram, dijaga diri. Nah, itu mengangkat derajat. Man taraka hudulad dhahik munihal haibah. Siapa yang meninggalkan banyak tertawa akan dikaruniai wibawa. Jadi Rasulullah bersabda, la tuksirid dhahik fa inna kasratad dhahik tumitul qalbah.
Jangan banyak tertawa, sesungguhnya berlebihan tertawa itu bisa mematikan hati. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, innal abda la yaqulul kalimata la yaquluha illa liyudhhika bihan nas. Sesungguhnya seorang hamba yang mengucapkan sebuah perkataan, tidaklah dia mengucapkannya kecuali untuk ditertawakan oleh manusia atau supaya manusia tertawa. Yahwi abada mimma bainas sama, maka ucapannya itu melayang sejauh antara langit dan bumi. Wa innahu la yazillu an lisanih, dan dia akan terjatuh dari lisannya. Asaddu mimma yazillu an qadamih, itu lebih parah daripada dia jatuh dari kedua kakinya. Seorang yang mengucapkan kata bertujuan untuk membuat orang tertawa, itu ucapannya itu melayang sejauh langit dan bumi. Artinya sia-sia. Kemudian dia akan terjatuh lebih parah daripada jatuh dari kedua kakinya. Wa man tarakal mizah munihal baha. Siapa yang meninggalkan gurau, maka dia akan dikaruniai keindahan atau kewibawaan. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, as-samtu sayyidul akhlaq. Diam itu adalah rajanya akhlak. Diam adalah rajanya. Diam dari hal yang tidak baik atau yang sia-sia, itu rajanya akhlak. Man mazaha ustukhibba bih. Siapa yang bergurau, dia akan diremehkan dengan itu. Urahud Dailami. Fal akil, nah penjelasan ulama, orang yang berakal itu yatawakha bimizahihi ihda halatain. Orang yang berakal itu dia bergurau salah satu dari dua niatnya. Nah, di sini kita, kalau kita bergurau, ini di sini dua boleh, karena bergurau yang berlebihan itu bahaya. Awalnya gurau bisa menimbulkan kekerasan. Ihdahuma inasul musahibin wa tawadud ilal mukhalitin. Nah, yang pertama, niat bercanda itu, bergurau itu mempererat tali persahabatan dan tanda kasih sayang. Tapi gurauannya yang wajar. Kalau gurauannya berlebihan, menghina, ada yang gurauannya dengan menghina baru lucu. Kalau tidak menghina, tidak lucu. Tertawa. Berapa banyak orang yang tertawa, tetapi dia sedang menyiapkan dirinya di neraka. Ada sebuah ibarat mentertawakan orang, ternyata kita sedang na'udzubillah. Nah, jadi niat bercanda itu yang pertama mempererat silaturahim, tanda kasih sayang. Seperti itu percandaan ulama Gus Baha itu kan. Bagaimana beliau riang gembira dalam berislam, menyampaikan yang baik-baik, tidak bercanda dengan merusak kehormatan orang, tidak bercanda dengan mengungkit aib orang. Seperti Rasulullah dulu ditanya oleh seorang yang tua, orang tua apakah
orang tua masuk surga. Itulah, apakah saya masuk surga? Orang tua yang apa sabda Nabi? Kelak di surga tidak ada orang tua yang masuk surga. Kaget dia. Ini orang tua. Tidak ada di surga tidak ada orang tua yang masuk surga. Nah, itu artinya kalau sudah di akhirat di surga, semua yang tua-tua di dunia itu nanti di akhirat akan kembali muda. Semua muda. Nah, jadi itu niatnya bercanda yang baik, memperalat tali silaturahim sebagai bentuk kasih sayang kepada teman kita bercanda. Wasaniyatu ayam bin mizah ma tara alaihi min sa'min wa ma hadasa bihi min hammin. Yang kedua, niat bercanda yang sewajarnya menghilangkan kebosanan. Menghilangkan kebosanan dan menghilangkan kegundahan. Ya, suatu saat bercanda yang baik menghilangkan kebosanan dan kegundahan. Wa man taraka hubbad dunya muniha hubbal akhirah. Siapa yang meninggalkan cinta dunia, maka akan dikaruniai cinta akhirat. Siapa yang meninggalkan cinta dunia, akan dikaruniai cinta akhirat. Di awal-awal dulu pembahasan tanda cinta dunia itu adalah cinta bersenang-senang terhadap dunia, berlebihan makan, senang dipuji, mencari pujian. Itu diantara cinta dunia. Apalagi yang nyata meninggalkan akhirat gara-gara mengejar dunia, harta benda. Fa inna dunya wal akhirah talibatan wa matlubatan. Sesungguhnya dunia dan akhirat itu dua yang saling mencari dan dicari. Fa talibul akhirah tatlubuhu dunya. Orang yang mencari akhirat akan dicari oleh dunia hatta yastawfiya rizqahu, sampai terpenuhi rezekinya. Yang sering kita dengar ibarat orang yang mencari akhirat bagaikan menanam padi, tumbuhlah rumput yang lain. Rumput yang lain itu diibaratkan dunia. Siapa yang cari akhirat akan dicari oleh dunia sampai terpenuhi rezekinya. Dalam hadis Nabi, man tafaqaha fid-din kafahullahu hamahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang faqih agama, maka Allah cukupkan kebutuhannya dan Allah rezekikan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ya, masih ada lanjutannya. Mungkin sampai sini ada tambahan usulan. Silakan. Ya. Ya. Ya, jadi ini bekal untuk pertama untuk diri kita, tidak berbuat yang berlebihan seperti ini. Ada percandaan yang dibolehkan, ini dua niatnya. Nah, pelawak itu adalah jalan untuk mencari pekerjaan. Allahu a'lam, kita tidak tahu niatnya membahagiakan orang, menghibur orang yang susah. Di balik itu wallahu a'lam mungkin ada suatu kebaikan yang luar biasa, kita tidak tahu. Jadi tidak bisa kita nilai. Nah, cuma untuk bekal diri sendiri, iya, kita jangan membuat ini seperti ini sabda Nabi,
Sesungguhnya seorang yang mengeluarkan kata untuk ditertawakan oleh orang, itu akan melayang antara langit dan bumi dan akan menjatuhkan dirinya lebih parah dari jatuh dari kedua kaki. Nah, jadi kita yang tahu ini, ya tentu kita tidak akan buat lomba lawak. Kita tidak akan. Nah, tapi ada yang di TV lawak, maka kita nilai dia sedang mencari nafkah, mungkin niat untuk membagikan orang. Nah, beraninya kita sampai situ. Tidak berani kita di top. Cuma ini bekal untuk diri kita saja. Wallahu a'lam. Mungkin ada tambahan? Oh iya. Iya. Iya, betul. Iya. Dia betul-betulan caranya bercanda gitu. Iya. Betul. Bahkan ada juga kisahnya pernah motong orang seorang tamu Rasulullah. Iya. Hanya bercanda suruh temannya kurangnya aja. Foto gimana pandangan Ustaz? Iya. Ya, ada kitab yang menjelaskan keharmonisan Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya. Itu namanya Nuaiman. Sahabat yang agak Nuaiman. Nuaiman ini sampai jengkelnya sahabat yang lain minta izin kepada Rasulullah untuk menaboknya. Minta izin untuk dikasih pelajaran. Rasulullah mengatakan jangan. Dia mencintai Allah dan Rasulnya. Ternyata Nuaiman ini di balik sahabat yang banyak jengkel, Rasulullah sebut dia mencintai Allah dan Rasulnya. Karena bekal cinta itu ada rahasia di diri. Ya seperti tadi, Nuaiman ini tidak ada kerjaan. Dia minta izin pada wahai Rasul. Abu Bakar tahu Nuaiman ini tidak ada kerjaan, dia jahil gitu. Akhirnya Abu Bakar minta izin, wahai Rasulullah, izin saya mau ajak Nuaiman untuk berdagang. Abu Bakar yang minta izin. Oh, bawa aja. Itulah masa. Bersama satu pedagang yang membantu Abu Bakar As-Siddiq. Berdagangnya di mana itu? Di Sam kah di mana? Cukup jauh. Dagang-dagangnya sampai di luar wilayah, sudah sampai wilayah perdagangan itu yang jauh. Kalau Nuaiman, tugas saya apa wahai Abu Bakar? Terserah kamu wahai. Karena ditahu Nuaiman ini tidak bisa dikekang. Kalau yang satunya serius, memang Abu Bakar punya yang berdagang yang teliti, bertanggung jawab, amanah. Lama-lama laparlah Nuaiman. Minta kepada penjaga dagangan. Kalau Abu Bakar keliling, lihat kondisi pasar, lihat, mantau. Nah, sedangkan ini yang dikasih amanah, menjaga dagangan Abu Bakar. Nuaiman lapar, berilah saya itu makan, saya lapar ini. Kita tunggu Abu Bakar. Saya tidak berani, saya disuruh nanti dicek segala. Kita tunggu dulu Abu Bakar sedikit. Aku lapar. Tapi saya tidak berani. Kamu berani sama saya? Ya tidak berani. Kamu belum kenal saya, kata Nuaiman. Saya tahu siapa yang tidak kenal engkau, wahai Nuaiman. Kamu membuat masalah, tidak kasih saya makan. Ini tanggung jawab saya. Oh, benar-benar. Jadi ya terserah kamu, kata saya bertanggung jawab atas dagangan Abu Bakar. Akhirnya pergilah dia ke tempat penjualan budak si Nuaiman. Di situ kan ada tawar-menawar budak. Seperti orang itu kambing, dijual kambing hewan itu kan tawar-menawar. Nah, jadi datang si Nuaiman kepada ini pembeli budak. Saya punya budak.
budaknya hebat, bagus, saya jual harga murah saja. Karena dia punya satu aja aibnya katanya. Budak saya ini hebat dia, tapi cuma satu aibnya. Apa aibnya? Satu, dia akan teriak mengatakan, saya bukan budak, saya bukan budak. Itu saja aibnya katanya. Dijual harga berapa? Akhirnya serah terima, itu dipakai beli makan, puas ini Aiman. Nah, ditunjukkan dari jauh. Nah, itu budaknya katanya. Lagi tunggu dagangan saya. Akhirnya benar. Kami sudah membelimu. Ayo ikut kami. Kami sudah membelimu wahai budak. Saya bukan budak, saya bukan budak. Nah, ini sudah aibnya katanya. Datang Abu Bakar, minta tolong sini. Dibeli lagi sama Abu Bakar. Itu dibebaskan. Dibeli dengan harga murah. Ini yang diceritakan oleh Abu Bakar kepada Rasulullah. Setiap datang tamu Rasulullah diceritakan terus oleh Rasulullah sambil Rasulullah tertawa. Benar ini. Makanya kita tidak berani langsung menyantap hadis mentah-mentah. Ada penjelasan ulama-ulama. Ya, cuma buat kita jaga-jaga sesuatu yang berlebihan. Karena seperti itu tadi. Belum lagi Nuaiman ini hidup di zamannya Utsman bin Affan. Ada seorang yang ingin mencari khalifah Utsman bin Affan. Kemudian sebelum dia mencari khalifah, dia kebelet, dia buta. Buta ini yang mencari khalifah. Saya ingin kencing katanya. Siapa yang mau tuntun saya ke tempat kencing? Nuaiman yang lagi berbaring di masjid. Didengar orang ini langsung dibawa ke mimbar. Ke mimbar. Nah, ini sudah aman. Aman di sini tidak ada orang? Ini benar-benar tempat kencing? Iya, kencing di sini. Dibawa ke mimbar, kencing di sana. Oh, heboh jamaah masjid. Nah, terus tapi orang, aku tidak salah. Ada tadi yang menuntunku, yang mengatakan ini adalah WC katanya. Enggak, ini adalah masjid Rasulullah, kata sahabat. Tapi paham, ini pasti kerjaannya Nuaiman. Nuaiman kata yang buta. Siapa namanya Nuaiman? Di sini. Ini begini dikasih tahu oleh sahabat dengan membawa tongkatnya yang buta ini dengan marah. Pokoknya luar biasa. Saya harus balas Nuaiman itu. Dia kerjain sampah saya sampai teganya mengatakan masjid itu. Wes dicari. Nuaiman entah kemana Nuaiman. Waktunya tiba sholat asar. Kemudian dilihat ke sana kemari si buta, lagi dilihat sama Nuaiman. Dirubahlah suaranya. Kamu cari siapa gitu? Aku cari Nuaiman. Tadi dia kerjakan, cari Nuaiman. Oh, di situ tempatnya. Ayo saya tuntun. Sedang sholat. Utsman bin Affan yang dia cari sedang sholat. Nah, ini Nuaiman katanya. Sedang gimana khusyuknya sahabat yang sholat? Gimana khusyuknya sekelas Utsman bin Affan sholat? Ini orangnya, nih, rasakan ini dengan tongkatnya. Nah, ini orangnya. Sekuat-kuatnya diangkat tongkat, dipukullah Utsman, ribut sahabat. Khalifah mau dibunuh. Nah, jadi tetapi Rasulullah menyelamatkan Nuaiman dari sahabat yang ingin apa katanya, dia mencintai Allah dan Rasulnya, dia pun dicintai oleh Allah dan entah apa rahasianya. Di situ banyak pelajaran. Jangan kita sembarang meremehkan orang. Kita tidak tahu ada rahasia di balik. Nah, jadi ini untuk pelajaran kita pribadi, bagaimana kita mengontrol diri tanpa kita berani menghitop orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada tambahan. Ya, mana? Baik dan takdir buruk. Jadi pertanyaan saya terkait dengan media, dengan fenomena di akhir zaman ini kan kita tahu
entah di zaman kita kah atau di zaman anak-anak kita, bahwa dunia itu akan digenggam oleh anak manusia. Nah, mengapa orang Yahudi yang menciptakan HP untuk digenggam manusia sebagai dunia? Kan begitu Pak, hikmahnya. Apakah hikmah di balik adanya HP di akhir zaman? Ya, jadi pertama HP itu dunia. Dunia Allah bersifat Rahman dan Rahim. Allah mengasihi dan menyayang. Rahman Allah itu di dunia. Rahman Allah itu semua dikasih. Dia kafir, dia muslim, dikasih. Dunia semua dikasih. Dia beriman maupun tidak. Kenapa? Karena tidak ada nilainya dunia itu. Dunia itu sirna, panah. Semua dikasih. Tapi kalau rahimnya Allah khusus nanti hambanya di akhirat yang beriman. Itu hanya dikasih. Kalau rahmannya Allah di dunia ini semua dikasih. Karena dunia ini, kalau dunia ini ada artinya tidak dikasih orang kafir itu kaya, tidak dikasih memegang kekuasaan khusus. Tapi karena tidak ada nilainya. Nah, maka dunia itu akan dilaknat dalam hadis kecuali 4. 4 ini yang tidak dilaknat. Yaitu zikrullah, yang berzikir. Kata zikrullah itu bukan kata berakal, tapi tidak berakal. Jadi semua yang Allah ciptakan ini berzikir. Makhluk, gunung, tumbuh-tumbuhan, hewan, tanah, angin, air, dan sebagainya. Apalagi yang berzikir itu nyata manusia. Yang kedua tidak terlaknat, wa ma walahu, segala alat untuk berzikir. Perantara berzikir, kita cari rezeki yang halal untuk bekal ibadah, itu bagian dari zikir. Olahraga, bentuk syukur, mensyukuri nikmat sehat, menjaga dan kesehatan dipakai untuk ibadah, itu juga alat berzikir, tidak terlaknat, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yang tidak terlaknat, orang alim, ulama. Yang keempat, kita tidak ulama, tapi muta'alim, orang yang menuntut ilmu. Nah ini mudah-mudahan kita posisi menuntut ilmu. Nah jadi apa namanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dalam Al-Quran itu menakdirkan manusia itu di situ itu untuk mentakmirkan bumi ini. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah sudah nyatakan saya menjadikan di atas muka bumi itu khalifah. Khalifah itu yang mengurus, mengatur bumi ini. Nah, di situ terlepas entah dia beriman maupun tidak. Jadi Allah nyatakan akan menciptakan manusia untuk yang mengelola bumi ini. Nah, jadi tidak khusus mengatakan khusus saya akan menciptakan manusia yang beriman yang akan mengelola. Sampai-sampai malaikat ngusul dari firman Allah ini. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Sudah tahu malaikat. Ya Allah, Engkau akan menciptakan nanti akan manusia yang akan bertumpahan darah, yang membuat kerusakan. Coba, jadi seolah begini bahasanya malaikat. Coba cukuplah kami ini saja yang setia bertasbih kepadamu ya Allah. Tidak usah ciptakan manusia nanti rusak bumi itu, kata malaikat. Nanti malaikat pertumpahan darah. Allah jawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Sungguh aku paling tahu apa yang kalian. Nah, mendengar jawaban Allah ini, malaikat itu merasa sangat bersalah. Sehingga malaikat mengelilingi ars 7 kali, bentuk taubatnya. Sehingga Allah suruh malaikat itu ciptakan rumah Allah, Ka'bah. Nanti manusia juga keliling, tawaf 7 kali, itu juga menghapuskan dosa. Nah, jadi ini ja'ilun, sungguhnya aku menciptakan khalifah di atas bumi. Itu yang mengatur bumi. Nah, mengatur bumi ini itulah timbul sosial sebagainya. Yang menciptakan pesawat, HP. Nah, itu alat. Nah, sebuah alat yang kita dijelaskan oleh Islam, fikih, tidak apa-apa kita bermuamalah dengan siapapun walaupun non muslim. Sehingga kita jualan
beli di orang bukan muslim tidak apa-apa. Orang muslim beli di kita tidak apa-apa. Orang muslim kerja bangunan di kita atau kita yang kerja bangunan orang muslim, nah itu dalam bermuamalah yang penting tidak menyangkut akidah. Nah, sehingga itu juga muncullah dari mereka muncul yang buat HP. Nah, jadi HP ini kendaraan. Yang buat pesawat misalnya non muslim. Itu kendaraan. Untuk apa kita gunakan? Kita gunakan pergi umroh. Kita gunakan pesawat untuk ziarah para rasul. Ziarah ulama, untuk kita mudik pesawat. Begitu juga HP, alat. Untuk apa kita gunakan? Jadi tidak ada dosanya alat ini. HP dan sebagainya itu tergantung kita yang salah kalau menggunakannya yang salah. Begitu juga penjelasannya apa itu? Politik. Politik itu kendaraan. Bagaimana dia dibawa? Mobil itu kalau dibawa kepada keburukan maka salahlah orang. Tapi kalau sehingga politik itu tidak terlalu kita tertipu. Yang rupanya umum, yang rupanya muslim, intinya isinya. Isinya untuk kemaslahatan, kebaikan, maka selamatlah kita. Tapi casingnya bagus, tapi isinya adalah bangkai, dalam arti merusak kehormatan, perpecahan dan sebagainya, maka buruk. Nah, begitu juga HP, jadi tidak ada masalahnya siapapun yang buat, kita gunakan untuk. Nah, tapi benar di zaman ini penyakit yang kita rasakan bahkan di sekolah itu penyakit yang luar biasa, anak-anak yang ber-HP ini. Nah, itu kita akui bagaimana buruknya HP ini merusak kesehatan jasmani kita, mata, bahkan banyak kan di video anak-anak yang merah matanya gara-gara bahkan belajarnya, ngajinya, emosinya pun bisa menjadi berubah itu karena HP. Nah, itu tugas kita. Memang di akhir zaman akan muncul banyak hal-hal yang menjadi tantangan. Ya, itulah semakin akhir zaman. Ya, itu kurang lebih, mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, nanti sambil kita berdiskusi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta